Peristiwa bentrokan fisik itu terjadi setelah sekitar 5 jam ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas melakukan aksi turun ke jalan. Seusai menggelar mimbar bebas di halaman kampus, para mahasiswa kemudian berniat melakukan unjuk rasa ke gedung DPR Senayan, namun tepat di depan dekat kantor Wali Kota Jakarta Barat, para mahasiswa dihadang barisan aparat keamanan. Karena gagal melanjutkan perjalanan, para mahasiswa ini kemudian melakukan aksi duduk selama sekitar 3 jam. Insiden kemudian terjadi sekitar pukul 17 petang ketika aparat minta kepada para mahasiswa untuk kembali ke kampus. Secara historis, Masjid Gede Kauman menyimpan banyak cerita dari peristiwa atau tragedi yang pernah terjadi di Indonesia. Perjuangan masyarakat Kauman di Yogyakarta telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan, baik secara fisik maupun pikiran. Melihat dinamika-dinamika yang terjadi, Kauman telah berhasil menghidupkan makna keislaman dalam hal kesetaraan dan pemenuhan hak hidup untuk menjadi bangsa yang merdeka. Baik Mas, kami kan sedang memproduksi salah satu serial dokumenter ya, tentang Gede Kauman. Jadi melihat dinamika sejarah yang terjadi di Masjid Gede Kauman kan cukup kompleks ya Mas, mulai dari era sebelum kemerdekaan mungkin sampai mempertahankan kemerdekaan. Bahkan mungkin saya dengar-dengar ada dari kemarin ya Pak Azman Latif mengatakan bahkan pemantik gerakan mahasiswa saat itu pun terjadi di Masjid Gede Kauman. Yeah. Nah itu bisa mungkin diceritakan seperti apa Mas, sejarah yang terjadi di lingkup Masjid Gede Kauman. Oke, jadi berbicara Masjid Gede Kauman ini sebetulnya sejarah yang melintasi zaman gitu. Dari satu periode ke periode lain sejak ya kita bilang mungkin sejak berdirinya Masjid Gede 1773 ya sebagai ini adalah ada simbol religiusitas yang kemudian memang dibangun oleh pangeran Bumi gitu ya, ataupun yang kemudian bergelar Hamengkubuwono pertama. Ya ini sebagai ruang spiritualitas. Jogja sebagai wilayah baru ya setelah perjanjian Giyanti, kemudian diletakkan dasar Catur Gotro Tunggal. Yang kita tahu bahwasanya memang simbol agama ini ada di sisi barat. Tapi memang dalam proses historisnya ini kan sebagai ruang baru yang diundang pertama atau yang dibangun pertama adalah pasar pastinya ya sebagai untuk menarik masyarakat untuk kemudian tahu tempat baru itu. Sama sebenarnya logikanya dengan sebelumnya ya, di pendahulunya kota Gede ya, di Mataram Islam itu pun juga dari pasar dulu kemudian berdenyut ruang yang bernama Kasultanan. Nah kembali lagi ke Masjid Gede setelah ruang ekonomi, kemudian ruang sosial juga sudah terbangun. Nantinya keraton sudah mulai dihuni 1757 ya setelah pembangunan, kemudian masjid kemudian dibangun sekitar 17 tahun kemudian. Nah, kalau kita tarik ke belakang, perjalanan Masjid Gede Kauman ini menjadi sangat unik di setiap periodenya gitu ya. Di masa kolonial, kesan dinamika dari Masjid Gede ini mungkin terkesannya biasa, tetapi mungkin menjadi sangat dinamis di awal abad 20 ketika di situ salah satu ketip Masjid Gede Kauman, ketip yang mewarisi gelar ketip Amin ya, Ki Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kauman menjadi ruang yang lebih dinamis dan lebih banyak dicatat oleh sejarawan. Ya hadirnya Muhammadiyah, tetapi sebelum hadirnya Muhammadiyah sebetulnya saat Ahmad Dahlan kembali dari Mekah kemudian melihat bahwasanya Masjid Gede ini softnya tepat ke barat, tidak yang seharusnya dalam pemahaman ilmu astronomi yang dipelajari Ahmad Dahlan ini sepertinya kurang serong 13 derajat kira-kira ya sekitar itu atau 23 derajat sekitar itu. Yang kemudian terjadilah upaya pembenaran arah kiblat yang di situ satu momentum penting
tentang bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan sebetulnya diperdebatkan. Nah, saya potong dalam perjalanan mungkin di masa jelang kemerdekaan, Masjid Gede menjadi, atau di sekitar masa revolusi gitu ya. Masjid Gede menjadi saksi, disitulah terbentuk ya, terbentuknya Askar Perang Sabil. Askar Perang Sabil ini adalah bentuk partisipasi real umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang ada di sana? Ya, kiai-kiai dari Kauman, dari Selatan, dan juga dari wilayah lain, dan di situ menghimpun masyarakat yang mungkin ya para militer gitu, yang kemudian dia bukan masyarakat yang belum memiliki basic militer yang sepenuhnya gitu, yang terhimpun dalam Askar Perang Sabil, yang kemudian mereka ya berani gitu kan, kemudian turun ya dalam agresi militer Belanda pertama dan jelang agresi militer Belanda kedua. Artinya ya ini diabadikan ya, sebagian nama-nama beliau yang meninggal itu ada di utara Masjid Gede, ada monumen di situ yang merupakan kepahlawanan. Dan saya kira nama-nama itu ya itu kan terjadi di beberapa titik, ada yang di Strondol, ada yang di Merawa, kemudian juga ada di beberapa wilayah di Jogja, ada di Krasa ya, di antara perbatasan Magelang dan Jogja dan sebagainya. Nah, dan di Masjid Gede lah denyut perlawanan itu kemudian dimulai gitu. Nah, meskipun memang lebih banyak aktivitas Askar Perang Sabil itu di Masjid Taqwa, ada di kampung sebelah ya, di kampung Selatan. Tapi saya kira Masjid Gede ini juga menjadi satu ruang yang penting kegiatan Askar Perang Sabil. Nah, kemudian di sekitar, kita tarik lagi di sekitar tahun 65 ya, bagaimana kemudian ya kita tahu memang tidak ujuk-ujuk di tahun 65 karena memang proses friksi antara Islam dan komunis di akar rumput itu kan sudah terjadi sejak mungkin jelang pemilu 55 gitu ya, kemudian terus berjalan gesekan. Kemudian satu momen yang saya kira penting adalah saat Masyumi dipaksa bubar, kemudian di situ kan kemudian menambah ibarat bensin gitu kan, semakin menyala gitu kan, friksi antara umat Islam dan komunis, yang kemudian Masjid Gede juga menjadi tonggak sebenarnya penolakan atas PKI gitu ya, dan ya saya kira meskipun tidak ansih ya di Masjid Gede, tetapi saya kira tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dari situ mulai dari ya itu kan di masa transisi Pak Yunus Anis ke Pak Ahmad Badawi, Pak Kiai Badawi, itu saya kira ya Masjid Gede saya kira menjadi satu ruang penting ya, yang saya kira nanti bisa di cross check lagi dalam banyak hal di sekitar peristiwa 65. Diogo! Ya, berbicara tentang tonggak sejarah lain yang kemudian terjadi di Masjid Gede Kauman adalah memang di sekitar peristiwa Reformasi 98, yang kemudian kita kenal dengan aksi luar kampus pertama yang ini dilakukan 1 Mei 98
Dan betul, ini peristiwa ini mendahului sebenarnya peristiwa Kejayaan, Manggil, dan juga beberapa aksi-aksi besar lain yang ada di Jogja. Karena beberapa demonstrasi yang sudah dilakukan di kampus, misalnya di UGM di sekitar bulan April, itu memang sudah mendapatkan tekanan dan represi yang cukup keras saat itu. Bahkan juga beberapa koran kampus saat itu dibredel dan sebagainya, Sumur Pos dan sebagainya saat itu. Yang kemudian yang menarik adalah bagaimana di Masjid Gede justru anak-anak muda, memang mulai dari anak muda, angkatan muda Muhammadiyah, kemudian waktu itu ada Mas Argo, Mas Fani, kemudian berkomunikasi dengan Pak Busro, waktu itu juga masih sangat muda, kemudian ada tokoh lokal Pak Bistiawan yang kemudian juga dihubungi bagaimana apakah memungkinkan, karena saat itu juga ada momen di mana warga Muhammadiyah di Kauman dan sekitarnya itu juga menunggu instruksi Pak Amin Rais. Saya kira Pak Amin menjadi satu tokoh kunci juga saat itu, karena waktu itu ada sholat didahului dengan sholat malam dulu, kemudian menunggu kabar dari Jakarta, kira-kira begitu. Dan awalnya Pak Amin akan datang untuk memberi semangat gitu kan kepada peserta aksi, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan saat itu dari Jakarta ke Jogja karena situasi keamanan yang sudah semakin chaos. Lalu kemudian Pak Amin mengirim fax motivasi begitu, kemudian dikirim ke kantor PP, kemudian dibacakan di Masjid Gede. Itu jadi satu momen yang dramatis dan agak ya ngeri-ngeri sedap situasinya, karena memang waktu itu juga Panglima ABRI ya Wiranto juga sangat tegas itu kan dalam konteks dan represif saat itu. Saya lupa ada dua istilah kalau ya kira-kira maknanya kalau melawan ya mati gitu kira-kira ya, atau ya jadi ada dua istilah, nanti mungkin di cross ke Pak Budi Setiawan ya, Pak Budi Setiawan tahu ada dua istilah itu yang kemudian muncul, tetapi tidak menyurutkan keberanian. Kemudian di hari itu Pak Budi Setiawan berkoordinasi dengan banyak elemen masyarakat di Kauman untuk menyediakan banyak nasi konsumsi, sehingga semua kebutuhan aksi 1 Mei itu disuplai oleh masyarakat Kauman. Ini luar biasa. Jadi 600 bungkus lah kira-kira saat itu. Kemudian dari berbagai elemen memang mencoba bergabung ya dalam aksi itu, dan kemudian Imam Masjid Gede Kauman Pak Iban Hajid, kemudian juga ada tokoh Aisyah yang juga ketua pimpinan wilayah Aisyah itu, kemudian juga Iswatul Ghazali ya, itu juga berorasi. Dan ini menjadi satu momen yang sangat luar biasa, seorang perempuan itu kan dengan sangat lantang bisa berani berteriak tentang reformasi di halaman Masjid Gede yang belum dilakukan oleh banyak orang. Dan di koran-koran lokal digambarkan aksi di depan Masjid Gede itu banyak orang, anak-anak dan ya remaja membawa beberapa spanduk berisi pesan-pesan tentang ya situasi ekonomi yang sangat memburuk dan sangat urgent untuk kemudian segera dilakukan reformasi. Jadi tetapi memang sangat dramatis prosesnya, karena mungkin juga sebagian masyarakat masih sangat takut ya dengan Orde Baru saat itu untuk kemudian berani speak up gitu kan, untuk berani memberikan sikap dan melawan gitu kira-kira, atau meminta Pak Harto turun saat itu kan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi sebagian gitu kan. Tetapi sejarah mencatat, bahkan di koran-koran lokal Jogja mencatat, Kedaulatan Rakyat di Bernas itu kan bagaimana aksi di bulan Mei di sekitar di halaman Masjid Gede yang kemudian dilakukan oleh tokoh-tokoh Aisyah Muhammadiyah di Kauman ya, yang kemudian menggerakkan banyak anak muda untuk kemudian ya intinya adalah berani mengatakan bahwasanya ya inilah saatnya Pak Harto mundur kira-kira begitu. Dan itu dimulai aksinya adalah di halaman Masjid Gede. Mulai
karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Jadi dalam tonggak sejarah saya kira menjadi sangat penting. Oh ya, tadi yang saya tambahkan di peristiwa 65 ada nama radio yang cukup historis Jogja, Arma 11 ya, itu kan dari nama Arif Rahman dan Margono. Nah, dua tokoh itu yang meninggal di sekitar peristiwa 65 itu kan waktu demonstrasi anti komunis dua-duanya ini ada siswa Muhammadiyah yang memulai demonstrasinya di Masjid Gede dan tertembak oleh tentara itu di pojok jalan Ngasem, perempatan Ngasem. Nah, dan ya namanya diabadikan sebagai nama radio itu Arma 11. Nah, jadi ya itu Tritura ya, jadi di momen itu. Jadi itu juga dimulai dari Masjid Gede. Ya, jadi saya kira ada banyak tonggak-tonggak historis yang ada di Masjid Gede Kauman. Saya kira begitu. Berarti Kauman ini memang menyimpan banyak cerita sejarah. Ya. Nah, mungkin kalau di 98 sendiri itu berarti sebelum ada gerakan yang mungkin sekarang lebih familiar, maksudnya seperti Gajah Memanggil. Berarti di Kauman sudah terlebih dahulu. Dan apakah itu gerakan adalah sebuah gerakan komunal masyarakat atau hanya masyarakat Kauman saja? Ya, kalau kita lihat ya dalam arsip-arsip dan kemarin nyoba wawancara ke beberapa narasumber, peristiwa itu mungkin kalau dibilang komunal dengan lingkup masyarakat yang lebih luas mungkin tidak. Tapi saya coba kaitkan bagaimana peran Muhammadiyah juga ya secara umum pada momen 98 itu. Waktu itu mahasiswa kan hanya bisa berdemonstrasi di kampus, dan saat ada Biswanan Agung di Keraton saat itu tidak ada yang bisa menjamin keamanan mahasiswa saat keluar kampus. Dan yang menarik saat itu BEM UGM, karena demonstrasinya di Bundaran, BEM UGM waktu itu hanya mau dikawal oleh Kokam. Ini yang menarik, sehingga dari Bundaran sampai Alun-Alun itu dikawal oleh Kokam. Nah, tetapi yang saya ceritakan ini dua hal yang terpisah, peristiwa yang berbeda, karena demonstrasi yang di halaman Masjid Gede ini tidak terkait dengan Biswanan Agung. Ini lebih awal gitu kan, saya katakan. Ya, lebih awal yang kemudian lebih terbatas. Saya lihat di situ memang masyarakat Kauman dan sekitarnya saja, tetap tidak luas sekali. Ya, ada beberapa tokoh yang ada di situ. Tapi ya gantian tamu kepemimpinan ya, presiden dan sebagainya. Ya, saya kira kekuatan atau keberanian ya, saya kira Kauman menjadi tempat, menyediakan tempat untuk kemudian bisa berekspresi untuk kebaikan Indonesia. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dicatat dalam sejarah. Mungkin itu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dari serangkaian peristiwa sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, semangat kebangsaan yang telah terpatri di benak masyarakat Kauman tidak sedikit pun surut atau mengalami kemunduran. Masjid dan jamaahnya masih rutin menggelar kegiatan sebagai simbol jika perlawanan terhadap segala macam bentuk penjajahan dan penindasan akan selalu ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, oke. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah mengingatkan kenapa kita perlu membaca peristiwa atau kisah orang-orang terdahulu. Itu tidak lain adalah sebetulnya kita untuk merefleksikan masa lalu.
dan kemudian ya ibarat sejarah ini kan adalah kita membaca sejarah, memahami sejarah itu ibarat kita naik mobil atau naik motor, melihat kaca spion, kita melihat apa yang pernah terjadi di masa lalu, dan kita masih gunakan pengetahuan kita di masa lalu tentang masa lalu itu untuk menatap masa depan, untuk kita jalani hari ini dan menatap masa depan. Perubahan-perubahan yang jadi kita ketika belajar atau membaca sejarah itu selalu menemui dua hal, yakni tentang perkembangan dan perubahan. Sejarah itu berbicara dua hal itu, sehingga apapun yang berubah, apapun yang berkembang dari apa yang terjadi di masa lalu itu harus menjadi satu pelajaran penting untuk kita hari ini dan untuk menatap masa depan. Saya kira itu yang paling esensial dari belajar sejarah.